Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bini'matihi tatimmu salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil arwah, sayyidil wujud, sayyidil qawnain, sayyidil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasulullah. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah menempatkan engkau dengan maqam tertinggi wahai baginda Rasulullah. Jamaah yang dicintai Allah, Allah hanya memandang ke dalam kolbu. Ingin dipandang wajahnya, kita bersihkan wajah. Jika ingin bertemu seseorang spesial, kita bagus-baguskan baju. Kenapa ketika ingin bertemu Allah tidak membaguskan kolbu? Kalau kita habis makan coklat atau makan yang berkuah, ada kotoran di mulut, kita lap. Benar? Berani ketemu seseorang tanpa lap? Jika kita tidak berani bertemu seorang makhluk sebelum membersihkan wajah, kenapa engkau berani datang kepada Allah sebelum membersihkan kolbu? Nekat kita bertuhan. Itu sebabnya kita ditolak di pintu. Bab menuju Allah itu menolak kita. Jangankan kehadirat Allah, hadir di masjid dalam keadaan tidak suci, berani? Tidak berani. Di dalam Al-Quran Allah berbicara kolbu lebih dari 100 kali. Kenapa Allah berbicara tentang kolbu lebih dari 100 kali? Karena Allah mementingkan kolbu melebihi qalibu. Qalib, penampilan fisik ini, ketaatan yang zahir, celana, sarung, serban, rida, syal, itu qalib yang Allah pandang kolbu. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua, mari hiasi kolbu dengan nama-nama Allah. Kita tidak mungkin menjadi hamba yang bersih mutlak, karena kita bukan Rasul, kita bukan Nabi. Wali mungkin juga belum tahu. Tapi Allah selalu membuka harapan dan mengatakan, Innallaha tawwab. Allah itu penerima orang yang mengaku salah. Kita ini tidak dituntut untuk bersih mutlak. Kita cuma diminta, akuilah jika engkau salah. Salat tadi tidak khusyuk, kita ngaku, ya Allah, aku berusaha khusyuk tapi aku tidak sanggup khusyuk. Engkaulah yang memberi khusyuk, ya Allah. Maka berikan kami pengenalan mengenai engkau, ya Allah, sehingga rasa khusyuk itu muncul. Amin ya rabbal alamin. Maka beragama jangan menyusahkan diri. Jangan kemudian mengatakan saya suci, saya ingin menjadi orang suci dulu baru ganti rupiah. Tidak. Suci di situ artinya berusaha untuk suci, bukan suci yang mutlak. Maka di dalam Al-Quran ada kalimat di surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang mutahhar. Mutahhar artinya yang disucikan. Siapa yang mensucikan kita? Allah sendiri jua. Bukanlah Ar-Razi yang membersihkan dirinya, bukanlah hamba membersihkan dirinya. Hamba minta dibersihkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna astaghfirullah. Jika seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam masih merasa berdosa padahal beliau tidak berdosa, kenapa ada hari ini orang merasa dirinya tidak berdosa? Kenapa ada orang hari ini merasa dirinya lebih suci
kelompoknya lebih bersih, tarekatnya lebih tinggi. Kenapa ada orang merasa itu? Manhajnya paling dekat kepada Allah dan Rasul. Ini berbahaya. Ini bukan keruhanian Rasulullah SAW. Rasulullah tidak sibuk dengan aib orang, tidak sibuk dengan jenggot dan celana orang, tidak sibuk dengan amalan-amalan orang. Beliau sibuk membenahi dirinya, lalu mengajari orang-orang sekitarnya. Seandainya Rasulullah orang yang saklek, tidak suci, tidak boleh datang, maka jika ada orang yang mengotori masjid, pasti itu dibunuh. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Hadis yang sering saya sampaikan, baginda Rasulullah SAW didatangi Arab Badui, tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab pelosok, tidak terpelajar, tidak nyantri, tidak sekolah. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok, seperti sopir angkot zaman dulu, sopir truk zaman dulu, kalau lihat tembok apa? Mau nembak. Tahu nembak Pak? Mau buang bensin. Ini si Arab Badui melihat tembok kok bagus-bagus begini, nggak disirami, maka dia siramilah tembok masjid Rasulullah dengan bensin yang dia punya. Baulah. Di saat dia asik mengeluarkan hajatnya, tiba-tiba sahabat hendak memukulnya. Ketika itu Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Coba Bapak bayangkan, kalau ada orang sedang buang air, lalu kita ganggu, dia nanti dari mengarah ke sana, dia mengarah kepada kita. Apa yang terjadi? Ada tembakan ke sasaran yang lain. Najis berceceran kemana-mana. Maka Nabi SAW mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Apakah orang ini dihukum? Tidak. Malah yang dihukum yang tidak mengerti. Yang ingin memukul dapat tugas, ambil air 1 gayung, kamu siramkan. Tapi sahabat tidak menganggap ini hukuman. Dia menganggap ini sebagai sebuah pelajaran, bahwa tidak semua orang yang salah itu salah, tidak semua orang yang taat itu benar. Banyak orang salah, dia sedang mencari kebenaran. Banyak orang taat, tapi merasa paling benar. Semoga kita tidak termasuk dua-duanya. Semoga kita termasuk talabatul ilm, penuntut ilmu. Orang yang baru merasa belajar sholat, belum merasa sholat. Itu merasa belajar sholat. Belajar itu usaha. Usaha itu disebut iqamatus sholat. Aqimis sholat artinya berusahalah melatih dirimu sholat. Kalau ada orang merasa sholat, Allah katakan fawailul lil musalli, celaka bagi orang yang merasa sholat. Jadi nanti jika ada orang belum sholat, kita tidak boleh hina. Ya, sepakat? Suatu kali Nabi SAW berdoa, hadis Sahih Bukhari, Allahumma inni as'aluka salamatas sadri. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau salamah. Salamah bukan bahasa Arab, itu artinya bukan selamat. Salamah itu artinya terbebas dari keburukan dan aib. Apa arti salamah? Maka jika disebut Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, assalam, Allah yang maha terbebas dari aib dan kekurangan. Nabi mengatakan Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku minta selamat di dalam dadaku. Apa itu? Ini Nabi yang minta. Jika Nabi meminta dadanya selamat, terbebas dari aib, terbebas dari keburukan-keburukan, maka kita lebih wajib membacanya. Meskipun secara ilmu hadis, ilmu fikih, dalam ilmu fikih dianjurkan, disunnatkan, tapi secara ilmu hakikat berdoa seperti ini wajib.
Ya, berdoa meminta supaya Allah selamatkan isi dada. Sadar bahasa Arab, sadar. Apa arti sadar bahasa Indonesia? Orang sadar. Tapi bahasa Indonesia sadar itu lawan daripada tidur atau mabuk, atau lawan daripada orang yang sudah lewat dari maksiat. Oh, dia sudah sadar. Tapi sadar dalam bahasa Arab, sadara, yasduru sadran, suduran, fahuwa sadirun wa dhaka masdurun. Sadara, bersumber. Sumber, di mana sumbernya? Di kolbu. Maka doa ini, ya Allah, aku memohon selamat di dalam sadarku, selamat di dalam kolbuku. Bacalah doa ini setiap selesai sholat, ya. Insya Allah sebelum wafat Allah angkat jadi walinya, kekasihnya. Amin ya Rabbal. Karena cara jadi kekasih Allah gampang-gampang susah, gampang-gampang susah. Hatta kepada anjing tidak boleh benci. Suatu kali ada seorang perempuan pelacur. Ini pelacur, Pak. Mungkin ini profesi yang kita anggap paling hina, tapi ternyata pelacur ini, meskipun dirinya dia lacurkan, di kolbunya masih ada rahmat Allah. Dia melihat anjing kehausan, diambilkan air, dia suapkan kepada anjing itu. Kita katanya orang yang sujud 5 kali sehari, melihat anjing ditabrak. Di mana rahmat Allah di kolbumu? Di mana rahmat Allah di kolbumu? Karena wali Allah itu adalah hamba yang di kolbunya ada rahmatullah. Di kolbunya ada rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Hatta kepada semut kita kasih, pohon-pohon kita kasih. Maka orang-orang yang merusak ekosistem alam semesta, mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka harus membayar. Yang sudah merusak ekosistem alam, bayar dengan menanam kembali. Tanam kembali di tempat yang lain. Jika memang kemudian jadi itu tempat usaha, tanam di tempat yang lain. Jika tidak, maka Allah akan menyatakan perang kepada kita, ya. Jadi kekasih Allah gampang-gampang susah. Coba perhatikan hadisnya. La yazalu abdi, hadis Bukhari. Senantiasalah hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal nawafil, tambahan, ringan. Nawafil itu tambahan plus ringan. Hatta uhibbahu, sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau kita jatuh cinta, kita punya perhatian nggak dengan orang yang kita cintai? Maka kita boleh artikan, hambaku beramal dengan amal-amal yang remeh, ringan menurut dia, tapi membuat aku punya perhatian cinta kepadanya. Hatta uhibbahu, sehingga aku punya perhatian cinta kepadanya. Jika aku sudah cinta, aku ganti perangkat di dalam dirinya. Yang memandang bukan lagi matanya, yang mendengar bukan lagi telinganya, yang berkalam bukan lagi lisannya, yang berzikir bukan lagi kolbunya. Allah mengatakan, kuntu, akulah yang berkalam saat dia berkalam, akulah yang mendengar saat dia mendengar, akulah yang memandang saat dia memandang. Jangan bayangkan Allah itu galak, ya. Allah itu asik, Pak. Rasulullah asik nggak orangnya? Rasulullah itu asik, cuma sahabat yang sungkan. Rasulullah itu mudah senyum, nggak tegang, Pak. Begini terus. Allahu Akbar, bid'ah, haram. Nggak begitu Rasulullah. Rasulullah itu penyayang Rasulullah. Apa kata beliau? Aku kepada kalian seperti ayah kepada anak-anak.
Ayah kepada anak-anak ada masanya ngajar, ada masanya bermain-main, ada masanya berkasih sayang. Akrab Rasulullah SAW dengan para sahabat. Allah sebelum kita dicipta sudah tahu masalah kita, sudah atau belum? Terus untuk apa kita kasih tahu kepada Allah? Kalau doa minta keteguhan, bukan minta macam-macam. Coba lihat Nabi mengajarkan doa apa? Kita sudah hafal semua. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku berzikir. Enggak minta banyak zikir, minta dibantu supaya bisa karena nama Allah sangat berat. Wa syukrika, bersyukur. Enggak minta fulus, tapi kalau fulus sudah punya bersyukur kan? Kalau harimnya banyak bersyukur nanti. Anak-anak, dulu saya sendiri anak saya banyak. Nabi Adam itu senang melihat umatnya sekarang banyak yang sholat. Kata baginda Rasul SAW, inni mukatsirun bikumul umam. Aku berbangga dengan umat yang lain karena umatku banyak. Kembali ke bab yang tadi. Nabi tidak mengajarkan minta barang. Nabi mengajarkan tujuan. Tujuan kalau punya harta supaya apa? Supaya bisa beramal soleh, bersyukur. Jangan minta hartanya takut lupa diri, mintalah syukurnya. Ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa amalan paling mulia? Nabi mengatakan, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Baik engkau lagi sholat, lagi zikir, lagi sedekah, hatta jihad. Ternyata orang berjihad kalau nggak zikir, jihadnya kurang sempurna. Makanya banyak orang jihad niatnya tidak benar, mau menikahi 72 bidadari, ya salah. Sedikit itu bro, ya, menikahi 72 bidadari itu sedikit. Ente kalau masuk surga 1000 aja sedikit. Terlalu rendah masuk surga, cuma urusan bainal fakhizain, antara dua paha. Itu terlalu hina ente masuk surga begitu. Mending datang ke lokalisasi aja. Jihad bukan itu. Jihad li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang tinggi. Sebelum meninggikan kalimah Allah di sana, tinggikan dulu di dalam diri. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tapi berani, nggak boleh juga berlebihan. Maka Imam Al-Hakim At-Tirmizi mengajarkan ada cinta, ada takut. Cinta membuat orang berani. Benar nggak? Kalau cinta berani nembak sendiri, ya? Khasyah, takut kepada Allah, membuat orang kemudian tidak berani bergerak. Dua ini harus ada di kolbu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, maka PR kita ke depan adalah mempelajari ilmu kolbu. Kalau sudah masuk ke dalam kolbu, dia tidak akan pernah keluar lagi. Dia akan terus. Kolbu itu di dalam lapisannya ada namanya fuad. Fuad ini bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya, sesungguhnya sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fuada, dan fuad, semuanya itu dimintai pertanggungjawaban. Sekedar kolbu belum bertanggung jawab, tapi kalau sudah jadi fuad, sudah jadi keputusan di hati, maka dia dipertanggungjawabkan. Ya, apa beda kolbu dengan fuad? Di kolbu banyak lintasan, banyak was-was. Tapi kalau fuad, pendirian kita. Ini dihisab, hati-hati, ya, itu dihisab. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW, beliau mengatakan, ketika ada seseorang di antara sahabat tidak terkenal, tapi dia punya wiridnya salamatus sabar.
membersihkan isi kolbu. Apa kata beliau? Akan duduk di tempat ini ahlul jannah. Jadi ahlul jannah, ahli surga, nggak perlu bunuh orang. Mau jadi ahli surga, bersihkan dulu di sini. Di tempat yang lain ada sahabat, ternyata belum terbukti setia. Seorang jawara, pendekar sakti, Sabtu bisa lawan 5 orang sekaligus. Saktinya bukan main, bisa mengalahkan banyak orang. Tapi ketika malam hari dia berjuang, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu ahli surga. Kata Nabi, tidak. Huwa ahlun nar, finnar. Dia masuk neraka. Sahabat kemudian ada yang memata-matai terus, wahai Rasulullah, sudah banyak orang kafir dibunuh olehnya. La finnar, dia masuk neraka. Ternyata malam hari musuh kalah. Dia terjatuh karena kakinya luka, badannya tertusuk, tapi tidak mati. Sakit tidak tertahankan. Akhirnya dia ambil belatinya, dia tusukkan ke jantungnya. Mati su'ul khatimah. Ternyata orang ini kolbunya tidak selamat. Maka nanti dalam berjuang, kalau kolbu belum selamat, siap-siap nanti ini terjadi kembali. Susah dikit bubar, tersinggung dikit bubar. Memang berjuang enak, ya. Emang antum kira bikin pesantren buat harokah pergerakan mudah? Gak mudah. Ada gesek-gesekan, ya. Maklum kita manusia. Ini masa sudah dekat. Sudah siap belum? Belum. Sudah siapkan kolbunya. Niat kepada Allah, ya Allah yang membolak balik kolbu. Ya muqallibal, coba baca doanya. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak balik hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami dalam din engkau, agama engkau, akhlak yang taat kepada engkau. Itu kita minta. Sampai mati kita minta itu, ya. Coba diulang. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Para sahabat meriwayatkan Rasulullah sering bersumpah dengan menyebut wa muqallibil qulub, wa muqallibal qulub, wa muqallibil qulub, wawnya, demi yang membolak balik hati. Beliau sendiri pun mengalami goncangan-goncangan, apalagi kita. Sufyan Ats-Tsauri datang ke gurunya. Kata Sufyan, wahai tuan guru, di mana ada tetangga, ada tempat tinggal yang gak ada orang rese, gak ada pergesekan? Dibawa oleh gurunya sini, dibawa ke pemakaman. Kau pindah rumah ke situ. Ya, baik. Maka bapak saudara yang bukan Allah, mari persiapkan kolbu, mendekat kepada yang mendekat, yang membolak balik kolbu. Biarlah kolbu ini begini, dia berubah terus, nggak mungkin dia tenang. Dia berubah terus, kadang soleh, kadang tidak soleh, kadang kotor, kadang bersih. Itulah kolbu. Maka saya mengatakan jangan berlebihan, jangan sok bisa suci. Maka saya tidak pernah mengajarkan kolbu mesti suci. Yang ada kolbu